Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan roti, siap-siap untuk bekerja. Sebelum masuk pembahasan inti, saya menyapa. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Ya pada baik. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kita bisa bertemu lagi pada konseling kelompok sesi 2 ya. Nah, di sini Bapak merasa beruntung bisa berada di tengah-tengah teman-teman. Izinkan saya untuk mengingatkan kembali terkait norma-norma yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Yang pertama itu norma keterbukaan. Nah, jadi teman-teman Bapak minta untuk selalu terbuka tentang masalah yang sedang dialami oleh teman-teman. Lalu yang kedua, kerahasiaan. Nah, di sini Bapak minta teman-teman untuk saling menjaga rahasia satu sama lain. Yang ketiga, norma kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman sukarela untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Lalu yang keempat, kehadiran. Nah, jadi Bapak minta untuk datang tepat waktu dan selalu datang di setiap sesi konseling kelompok. Nah, oke. Seperti kesepakatan kita pada pertemuan yang lalu, kita pada hari ini akan membahas permasalahan dari Mbak Elvira. Nah, mungkin bisa langsung saja kita mulai dan Mbak Elvira bisa menceritakan masalah yang sedang dialami. Jadi gini Pak, saya itu kan udah kelas 2 nih, lagi kelas 3, terus masuk kuliah. Nah, nilai saya itu turun di kelas 2 ini, turun dari semester 1 kemarin. Nah, itu karena saya suka jalan-jalan gitu Pak. Saya hobi banget jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya itu jalan-jalan ya keliling-keliling, explore alam kayak gitu. Karena kan saya suka kegiatan-kegiatan yang mengeksplor gitu ya Pak. Nah, jadi saya senang. Terus saya juga keluarga-keluarga saya tuh pada senang juga gitu jalan-jalan ke alam, naik gunung, hiking kayak gitu, ke pantai, apa ke danau, apa kemana gitu. Nah, kebetulan saya punya orang tua kan sudah bercerai ya Pak dari SMP. Nah, keluarga ayah ibu tuh udah punya keluarga sendiri. Nah, hobi dari dua keluarga ini tuh sama kayak saya, suka jalan-jalan ke alam gitu kan. Terus harmonis juga gitu Pak. Ada aja tiap minggu tuh gantian saya jalan-jalan sama ayah saya. Minggu kemudian saya jalan sama ibu saya. Ada aja tiap minggu tuh saya pergi jalan-jalan. Kalau saya nggak jalan-jalan sama keluarga inti, saya pasti diajak sama keluarga ayah tiri saya. Ayo, ini si tante ini mau kesini loh sama anak-anaknya, kamu mau ikut apa enggak? Emang boleh. Terus yaudah, aku ngikut kayak gitu. Saya juga diamong gitu Pak sama keluarga dari pihak orang tua tiri saya, dua-duanya gitu. Diamong kalau jalan-jalan ke alam-alam gitu pasti saya diajak kayak ayo kayak gini. Terus mereka juga kalau misalnya pulang dari mana tuh selalu kasih kayak oleh-oleh gitu, terus diceritain. Nah, habis itu nggak lama kemudian saya mesti diajak jalan-jalan. Jadi buat belajar saya tuh agak kepotong gitu loh Pak waktunya. Nah, kan sekarang saya masih tinggal tuh sama ibu saya. Nah, jadi kalau sama ibu saya tuh kalau mau jalan-jalan kayak gitu jam 5 tuh udah harus ada di rumah, pas sebelum maghrib tuh udah harus ada di rumah gitu. Kalau misalnya hari-hari lain masih hari-hari sekolah itu udah jam 4 tuh udah harus ada di rumah, kecuali pas liburan panjang. Kalau liburan panjang tuh mau nginep sekalipun nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus yaudah akhirnya saya kayak keteteran gitu loh Pak,
ngerjain tugasnya tuh kalau misalnya saya udah pulang, kan sore nih saya pulang jam 4 misal, saya pulang jam 4, terus saya istirahat bentar, saya lihat kan tugas saya itu apa, kayak gimana disuruhnya, apa segala macam. Oh, buat hari Senin besok saya ngerjain. Kalau nggak ada tugas buat Selasa, saya nyicilnya dikit aja gitu loh Pak. Nah, tapi kan nggak fokus ke belajar, saya malah fokusnya cuma ke ngerjain tugas sesuai apa yang ditanya, apa yang menjadi pertanyaannya, itu aja Pak. Jadi kadang kalau misalnya kalau ujian UH, kalau nggak latihan soal kayak gitu yang kosong, saya nilainya turun banget gitu dari kelas 1 ke kelas 2 nih apa ya Pak, jauh gitu loh gapnya, nggak sesuai target gitu. Oke, baik. Sini kalau mau tanya kepada Mbak Elmira, apa sih yang membuat Mbak Elmira itu suka bermain? Nah, itu Pak, saya kan hobi juga, terus lingkungan saya tuh support saya gitu loh. Support untuk bermain? Iya, mereka juga pada suka mainnya gitu. Yaudah, kadang-kadang ke bawah. Sejak kapan Mbak Elmira ini senang sekali bermain? Dari kecil sih, karena dulu ayah sama ibu sama-sama tuh sering hemat-hemat bareng gitu, sering jalan-jalan bareng, travel bareng gitu. Oke. Nah ini siapa yang kamu senangi ketika ajak bermain, teman atau keluarga? Keluarga sih, kalau teman tuh rata-rata kayak ke mall gitu. Saya sih kurang suka ke tempat-tempat kayak gitu, kayak ngap aja. Oke, berarti Mbak Elmira senang banget ya kalau main di alam gitu? Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana Mbak Elmira ini bisa membagi waktu antara bermain dan waktu belajar? Kalau belajar sih kan gara-gara nilai saya turun itu, ibu saya daftarin saya di Kumon. Jadi belajarnya ya kalau di tempat les. Berarti Mbak Elmira belajar ketika di tempat les saja? Iya, itu pun nggak semua pelajaran itu loh Pak, kayak cuman matik sama sains saja. Matematika. Oh, matematika. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman bisa merespon dari cerita yang Mbak Elmira yang sudah diceritakan tadi. Nah, mungkin dimulai dari Mbak Putri Wulandari. Respon saya kepada Mbak Elmira yang ingin saya tanyakan, apakah orang tua Mbak Elmira itu tidak mengingatkan untuk misalnya belajar, atau teman-teman Mbak Elmira yang support kayak ayo Mbak Elmira kerja kelompok bareng gitu, jadi kerjanya kayak nggak main HP aja atau nggak main game aja gitu. Ngingetin sih, kalau ibu sama ayah tiri itu ngingetin, ayah sama ibu tiri juga ngingetin, cuman ya udah capek duluan gitu Pak, pulang jalan-jalan gitu. Kalau misal hari-hari biasa gitu kan udah les tuh, saya pikir udah cukup gitu loh Pak. Saya pulang udah nggak belajar lagi, udah males kayak gitu. Paling ngerjain tugas itu hari Kamis paling, kalau hari Rabu. Terus buat kerja kelompok sendiri tuh mesti ikut, cuman kalau buat belajar sendiri tuh saya nggak bisa, kayak udah capek aja gitu sama kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatan di luar kerja gitu ya? Kayak ya habis keliling-keliling kan mesti capek. Terus oh ya nggak tiap hari sih Pak, cuman kan after itu kan pegel-pegelnya baru kerasa kan. Udah hari kedua itu baru kerasa banget pegel-pegelnya kayak gitu. Terus juga di sekolah ikut kegiatan. Kalau buat belajar sendiri sih yang nggak ada waktunya itu. Kalau buat kerja kelompok pasti saya nyempet-nyempetin. Kalau buat diajakin teman, ayo belajar bareng gitu, di mana di sini. Oke, saya juga masih ikut gitu, tapi pasif, bisa dibilang pasif. Oke, dilanjut Mbak Fatma Mamsar. Kalau dari saya ya Mbak, mungkin Mbak Elmira tuh bisa, kan tadi Mbak Elmira cerita kalau Mbak Elmira tuh suka jalan-jalan mainnya itu ke alam gitu kan, suka explore alam gitu kan. Nah mungkin dari
apa ya, dari kesukaan Mbak Elmira itu jalan-jalan ke alam, Mbak Elmira juga bisa apa ya, sedikit meluangkan waktunya juga belajarnya tuh pas lagi main gitu loh, ke alam kan kayak ya emang ya apa, lihat alam tuh kayak ya senang, tenang gitu kan pasti. Dan mungkin di sela-sela apa waktu senang-senangnya Mbak Elmira lagi main itu bisa meluangkan waktu 5-10 menit lah mungkin buat sekedar baca-baca buku, baca-baca materi dari guru di sekolah buat Mbak Elmira pelajari dikit-dikit lah di alam waktu Mbak Elmira main itu. Ya, Mbak Elmira bisa coba itu sih. Kalau itu tuh saya bukan coba baca Mbak, saya malah bawa tugas. Begitu ke situ, cuman kerjanya nggak fokus gitu loh, karena kan baru keluarga yang banyak gitu kan, nggak enak aja gitu kalau belajar kerjain bentar terus udah. Gitu. Kalau buat baca pun kadang di mobil saya ngeprint yang hurufnya gede gitu loh Pak. Jadi kan kalau misalnya hurufnya kecil kan susah kan dibaca, pusing lah. Terus saya cetaknya agak gede. Cuman ya bacanya bentar doang, karena pasti ponakan-ponakan saya kayak ngajak ngobrol, ngajak main gitu, sepupu-sepupu. Oke, baik, saya mengerti. Nah, boleh dilanjut Mbak Nurul dari Kapolri. Mungkin pertanyaan dulu sih, kalau misalnya kan Mbak Elmira udah nyebutin tuh, kalau misalnya Mbak Elmira udah coba belajar saat Mbak Elmira di luar, terus ada nggak sih situasi atau kondisi Mbak Elmira tuh nyaman untuk melaksanakan belajar gitu atau mengerjakan tugas, baik baca buku atau mengerjakan tugas gitu saat Mbak Elmira ini melakukan aktivitas gitu, ada nggak sih Mbak Elmira menemui situasi atau kondisi tersebut? Ya buat nyaman buat belajar tuh kalau misalnya rumah kosong. Kalau rumahnya sepi gitu, ayah ibu pada pergi kayak gitu, pas hari Minggu ada pergi ke acara mana gitu, saya milih gak ikut, jadi saya di rumah sambil belajar gitu loh. Kadang-kadang kalau diajak Minggu tuh saya ikut, kadang nggak, tergantung sepupu-sepupu saya tuh sepupu-sepupu yang sefrekuensi sama saya apa enggak gitu. Terus baru deh gitu apa, bisa putar musik gede-gede gitu, tapi putar musiknya di luar, saya dalam kamar saya belajar kayak gitu. Belajar pun cuma kayak baca-baca, review kayak gitu. Terus itu apakah itu nggak cukup Mbak buat mengerjakan tugas atau apa gitu kan? Pasti kan nggak mungkin, orang tua kan pasti punya kesibukan juga, kayak nggak mungkin setiap hari, setiap minggu tuh untuk keluar main gitu, kayaknya kayak masih ada waktu-waktu senggang. Apakah nggak ada waktu-waktu senggang itu masih kurang cukup untuk Mbak Elmira kembali belajar, review gitu? Kalau waktu senggang tuh karena ini akhir-akhir ini dipepetin waktu saya kelas 2 ini, karena saya baru bisa nerima ibu tiri saya itu sekarang. Jadi mereka manfaatin itu buat ngajak main terus. Kalau dulu tuh nilai saya bisa tinggi karena setiap diajak main saya nggak mau. Jadi saya belajar terus di rumah kayak gitu, makanya nilainya tinggi. Nah sekarang tuh turun ya, nggak banget, cuma kerasa gitu loh Mbak kalau turun kan. Nah itu tuh ya gara-gara itu main diajak keliling kayak gitu. Cuman kalau misalnya diajak ayo mau pertemuan kantor apa saya milih nggak ikut gitu loh. Kalau pas di hari Minggu saya kayak udah pergi aja, aku nggak apa-apa sih, dan di rumah buat ningkatin lagi gitu loh. Cuman kadang-kadang mikir kayak udah ngapain sih saya harus belajar kayak gini, udah nilai saya ini cukup kok kayak gitu. Cuman kan kata ibu saya tuh persainganmu tuh banyak loh kayak gitu, nggak cuma kamu sama sekolahmu, sama teman-teman sekolahmu banyak dari seluruh Indonesia digituin. Baru saya kepikiran kayak oh iya, saya tuh mau ngehilangin pemikiran itu Bu, cuman cuman apa ya, kayak udah ketempel gitu loh, makanya saya datang ke sini gitu. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah merespon cerita Mbak Elmira. Nah, baik Mbak Elmira, saya sangat paham sekali tentang masalah yang Mbak Elmira alami ya. Jadi itu Mbak Elmira kan dulunya ya kan
kurang akrab sama keluarganya ya, dari keluarga kandung maupun keluarga tirinya. Nah, dan juga Mbak Elmira itu tahun-tahun lalu itu kan meraih nilai-nilai yang tinggi ya, bisa dikatakan tinggi ya, hampir semuanya. Nah, yang membuat Mbak Elmira itu memiliki pemikiran percuma belajar, toh juga kemarin nilaiku tinggi. Nah, terus Mbak Elmira kan akhirnya lebih memilih untuk bermain sama keluarganya. Nah, mungkin ada nggak sih motivasi atau quotes yang baik buat Mbak Elmira? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Wojari. Mungkin ini sih kedepannya Mbak Elmira lebih bisa bijak terhadap situasi dan kondisi diri Mbak Elmira sendiri, kayak untuk membagi waktu perihal bermain ataupun belajar. Terus semua, meskipun kita tuh punya keluarga yang maksudnya kurang gimana sama kita tuh harus tetap mensyukuri itu gitu. Masih banyak orang yang keluarganya tuh bahkan kalau udah pisah tuh langsung pisah gitu, sedangkan mereka kan masih bersama, masih sering sharing gitu. Jadi mungkin lebih ke Mbak Elmira lagi untuk belajar menata dirinya. Dan emang ini berat mungkin ya, tapi kayak saya aja dengarnya tadi kayak wah, di umur segini Mbak Elmira udah bisa ngelewatin itu, kayak itu udah hebat gitu. Wah, mantap sekali, terima kasih Mbak Putri penguatan buat Mbak Elmira. Boleh dilanjutkan Mbak Fatma soal itu? Mungkin kalau dari saya nggak jauh beda dari apa yang disampaikan Mbak Putri. Jadi Mbak Elmira ini sebisa mungkin ya Mbak, kan kita kan sebagai pelajar ya, yang kewajibannya itu ya emang harus belajar. Jadi lebih diprioritasin lagi belajarnya daripada untuk istilahnya itu kayak menuruti hobi sematanya Mbak Elmira buat main-main dulu gitu. Jadi sebisa mungkin Mbak Elmira itu prioritasin belajarnya dulu gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, bagus, terima kasih Mbak Fatma Masa. Mbak. Boleh lanjut Mbak Putri. Oke, buat Mbak Elmira tetap semangat dalam kondisi apapun. Terus tetap prioritaskan belajar, itu yang paling penting. Karena Mbak Elmira kan juga punya tanggung jawab sebagai anak, sebagai pelajar juga yang dibilang Pak Masa tadi. Terus Mbak Elmira juga harus bisa mengontrol diri, terus bisa memanajemenkan waktu, kapan Mbak Elmira bisa main, kapan Mbak Elmira bisa belajar. Jadi semua itu balance gitu. Semangat. Nice, Mbak Putri Mandari, terima kasih atas penguatannya. Di sini Bapak ingin bertanya lagi, pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan pada pertemuan ini? Oke, boleh. Pelajaran yang saya dapatkan dari permasalahan Mbak Elmira itu yang pertama, bisa mengelola atau memanajemenkan hal-hal yang memang perlu diprioritaskan. Misal kita harus paham nih mana yang prioritas, mana yang enggak. Karena kan Mbak Elmira prioritasnya pasti belajar. Nah, nanti mainnya mungkin bisa di hari lain waktu atau misalnya di hari libur gitu. Boleh sih, maksudnya tetap belajar kan, tetap main. Jadi nggak ada yang satu tuh, nggak ada yang tinggi gitu loh, maksudnya nggak ada yang harus seimbang gitu. Belajar sama bermain, porsinya sama gitu ya. Ya. Nice, Mbak Putri. Terus bisa mengelola diri juga. Mengelola diri. Dilanjut Mbak Fatma Sari. Kalau pelajaran yang bisa saya ambil dari cerita Mbak El ini tadi, saya kayak apa ya Pak, istilahnya tuh kayak Mbak Elmira ini menurut saya hebat sih, kayak masih apa ya, bisa menjalin silaturahmi dengan orang tuanya yang udah bisa, orang tuanya udah punya keluarga masing-masing, dan di situ Mbak Elmira masih bisa menjalin hubungan baik dengan keduanya. Itu kan mungkin beberapa orang yang memiliki permasalahan yang sama tuh nggak bisa menerima, ya menerima juga kan, tapi Mbak Elmira bisa menerima hal itu, bahkan memiliki hubungan yang baik. Kemudian pelajaran yang dapat saya ambil juga,
mengenai sama sih yang disampaikan Mbak Putri, itu prioritas prioritas antara kebutuhan sama keinginan. Harus lebih prioritasin lagi kebutuhannya sih sebagai pelajar kan Pak. Kebutuhannya kan kita masih ya ngejar nilai juga kan, supaya ngejaga buat nilai itu nggak turun terus gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Fatma Sarika, bagus sekali. Mungkin Mbak Nurlan Putri. Kurang lebih sama sih Pak. Oh, Paling yang saya benar-benar ingin itu yang bisa menerima keluarga diri yang dia punya gitu loh Pak. Karena emang itu salah satu hal yang paling berat. Oke, usia teman-teman, pelajaran yang kalian ambil itu berangkat. Nah, bagus banget ya teman-teman, tadi kalian bisa mengambil pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya Mbak Elmira. Nah, tak terasa waktu sudah di penghujung. Mungkin Mbak Elmira, mungkin teman-teman juga di pertemuan yang akan datang masih ingin membahas permasalahan Mbak Elmira atau mau bergantian? Nanti aja nggak apa-apa. Ganti. Iya. Nanti dirasa sudah cukup ya? Iya. Oke. Mungkin untuk pertemuan minggu depan siapa yang mau dibahas masalahnya? Saya Pak. Oke, baik. Berarti pertemuan minggu depan Mbak Fatma Sarika ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan minggu depan Bapak memiliki dua opsi. Yang pertama di hari Rabu jam 12 dan hari Sabtu di jam 9. Rabu ya. Oke. Berarti kita minggu depan bertemu di hari Rabu jam 9. 12. 12. Hari itu Sabtu ya. Iya, Sabtu jam 9. Oke, jam 12 ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah. Kesimpulan. Oh, yang goblok. Wes, langsung sebelum benar-benar kegiatan ini benar-benar diakhiri, saya ingin kesimpulan. Kesimpulan. Dari kita. Coba dibanding gimana ya? Nah, sebelum kegiatan pada pagi hari ini benar-benar berakhir. Benar. Nah, sebelum kegiatan pada pagi ini benar-benar berakhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Saya Pak. Oke, Mbak Nur. Mungkin dalam kegiatan hari ini tuh banyak hal yang jadi kita bisa pelajari, maksudnya bisa kita ambil dalam kehidupan juga. Kayak kita bisa menerima sebenarnya hal yang tidak kita inginkan itu ada dalam hidup kita, kemudian bisa bersikap lebih dewasa ternyata dari umur kita gitu, dan harusnya di kondisi ini tuh kita juga bisa memanage diri kita juga gitu, karena dewasa kita yang kita alami tadi tuh harusnya bisa mengkontrol diri kita untuk tetap belajar, tetap mengerjakan tugas gitu. Jadi kayak lebih ke banyak pelajaran sih yang ternyata nanti kita tuh harus begini, kita harus begini. Kalau misalnya kita menghadapi situasi itu kayak gini, itu sih Pak menurut saya. Oke, bagus. Yang lain? Kurang lebih sama sih Pak, kayak yang sampai sama Pak. Iya, itu kan. Oke, berarti setuju ya semua ya? Saya juga setuju. Lo aku salah apa itu? Oke. Nah, jadi pertama ya tadi yang telah disimpulkan Pak Nurlan Pak Putri. Nah, jadi kesimpulan kita mungkin tidak pernah mengharapkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu datang pada kita. Nah, namun kita itu sebagai manusia dan sebagai ya kita sama-sama sudah dewasa ya, kita jadi bagaimana menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Selalu jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.